cahaya, yaitu cahaya merambat sangat cepat. Tugas ini kami buat untuk memenuhi UAS mata kuliah konsep IPA SD yang dibimbing oleh Ibu Awalina Barokah SPD MPD. Cahaya adalah energi yang memungkinkan kita melihat benda-benda di sekitar kita. Tanpa adanya cahaya, mata manusia tidak dapat melihat objek dengan jelas. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan bahwa cahaya memiliki kecepatan rambat yang sangat tinggi, sehingga perpindahannya tampak terjadi secara langsung atau seketika. Kecepatan cahaya di ruang hampa mencapai sekitar 300.000 km per detik. Karena kecepatannya sangat besar, mata manusia tidak mampu mengamati waktu yang dibutuhkan cahaya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, cahaya terlihat langsung sampai ke tujuan. Selanjutnya, anggota kedua akan menjelaskan alat, bahan, dan langkah-langkah percobaan. Terima kasih kepada pemateri yang pertama. Sebelum saya menjelaskan tentang alat-alat, bahan, dan langkah-langkah, di sini saya tidak sendiri, yaitu di samping saya ada. Halo, saya Alicia Nur Afrianti dengan NIM 132510262. Dengan saya sendiri, yaitu Nani Octavia Ramadhani dengan NIM 132510129. Saya Fatim Alifatuzura dengan NIM 132510072. Saya Elia Riawati dengan NIM 132510239. Oke, pada percobaan ini, alat dan bahan yang digunakan adalah senter, karton hitam, gelas, cermin, dan lain sebagainya. Yang ingin tahu lebih lanjut bisa cek video selanjutnya ya. Jadi jangan lupa untuk ditonton sampai habis. Pada tahap ini, kami akan melakukan praktik percobaan tentang cahaya merabat dengan lurus. Pertama, senter diarahkan langsung ke karton. Ketika senter dinyalakan, cahaya langsung terlihat pada layar tanpa adanya jeda yang dapat diamati oleh mata. Dan yaps, ini guys, tada! Hasil dari percobaan cahaya merambat dengan lurus. Bagaimana nih menurut kalian? Wow, dan ini hasil jika kita lihat lebih dekat. Pada percobaan ini, kami menggunakan gelas berisi air, karton, dan senter untuk menunjukkan salah satu sifat cahaya. Cahaya dari senter diarahkan melewati gelas berisi air sehingga arah cahaya tampak berubah setelah melewati air. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya dapat dibiaskan, yaitu mengalami perubahan arah saat melewati dua medium yang berbeda, yaitu udara dan air. Percobaan ini membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat dapat dibiaskan. Selanjutnya, cahaya diarahkan menuju cermin datar. Setelah mengenai cermin, cahaya dipantulkan menuju karton hitam. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa cahaya pantul juga langsung terlihat pada layar. Dari percobaan ketiga metode ini, dapat diamati bahwa baik cahaya langsung maupun cahaya pantul sama-sama mencapai layar dalam waktu yang sangat singkat. Mata manusia tidak dapat melihat proses perpindahan cahaya tersebut karena kecepatannya sangat tinggi. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang hasil dari praktik kita hari ini. Coba deh kalian perhatikan. Loh, kok pensil Ibu jadi kelihatan patah dan lebih besar ya di dalam air? Apa karena pensil Ibu rusak? Bukan ya anak-anak, ini namanya pembiasan. Perhatikan semuanya. Jadi, cahaya itu jalannya cepet banget kalau di udara kosong.
Tapi begitu dia masuk ke dalam air yang lebih padat dan lebih berat, jalannya jadi terhambat dan terpaksa membelok. Nah, karena cahayanya belok, mata kita seolah-olah melihat pensilnya itu patah. Sekarang ibu mau tanya ke Alifah. Bayangkan, kamu lagi lari kencang di dalam lapangan, lalu tiba-tiba kamu harus lari di dalam kolam berenang. Pasti gerakan kamu akan menjadi lambat kan? Nah, begitu juga dengan cahaya. Oke, mungkin sampai sini paham anak-anak? Apakah ada yang ingin bertanya dari eksperimen hari ini? Oke, selanjutnya anak-anak, kalau tadi kita sudah melihat, mempraktikkan dan ibu juga sudah menjelaskan tentang cahaya menembus air lalu belok. Sekarang kita suruh cahaya menabrak cermin. Wush! Lihat anak-anak, cahayanya mental ke dinding. Ini yang disebut dengan pemantulan. Kenapa sih ini bisa memantul? Karena cermin itu permukaannya sangat rata, bersih, dan mengkilap. Jadi, pas cahaya datang dan menabrak cermin, cerminnya gak mau menyerap cahaya itu, melainkan dilempar balik semuanya. Makanya kita bisa melihat wajah kita sendiri di cermin setiap pagi. Baik anak-anak, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan kepada ibu? Jadi anak-anak, kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktik kita hari ini adalah, menurut ibu, cahaya bukan hanya sekedar penerang di kegelapan, tapi dia adalah pengembara yang sangat patuh pada aturan alam. Dia akan membelok atau dibiaskan saat melewati dua alam yang berbeda beningnya. Dan dia akan membal balik atau dipantulkan saat menabrak pembatas yang mengkilap. Anak-anak, sains itu indah banget kan? Semua hal ajaib yang kita lihat tadi itu bukan sihir, melainkan ilmu pengetahuan yang bisa dijelaskan. Makanya, jangan pernah berhenti bertanya, kenapa dan bagaimana tentang hal-hal di sekitar kita. Karena di dalam rumah kalian pun ada banyak sekali rahasia sains yang menunggu untuk kalian bongkar. Terima kasih sudah mau belajar bareng ibu hari ini. Sampai berjumpa di simulasi eksperimen baru berikutnya. Tetap kritis, tetap penasaran, dan yang pasti ibu bakal punya kejutan seru buat kalian. Bye-bye anak-anak. Nah, petualangan kelompok kita untuk membongkar rahasia cahaya sudah selesai. Tetapi, tugas kalian sebagai detektif sains baru saja dimulai. Kelompok kami menantang kalian semua untuk coba cari satu benda di sekitar rumah kalian yang bisa memantulkan cahaya selain cermin atau yang bisa membiaskan cahaya selain gelas kaca. Temukan rahasianya. Lalu ceritakan hasilnya kepada teman atau orang tua kalian, oke? Dan kepada teman-teman kelompok, saya ucapkan terima kasih karena sudah menjadi penjelajah yang hebat hari ini. Ingat, dunia ini penuh dengan keajaiban, dan sains adalah kunci untuk membuka rahasianya. Sekian dari kelompok kami. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.